Bab 1455, memendam iri hati itu tidak baik. Mu Bei tersenyum tipis. Sepertinya, kabar bahwa ia memiliki lotus peringkat 9 sudah bukan cuma istana kuno tersembunyi yang tahu. Berita seperti ini jelas sudah benar-benar tersebar kemana-mana. Penutupan informasi istana kuno tersembunyi ini ternyata tidak cukup ketat. Si lelaki tua berambut putih menatapnya sambil berkata, "Di saat seperti ini kamu masih bisa tertawa, lumayan menarik juga." Mu Bei tidak menjawab apa-apa. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba mengayunkan telapak tangan ke depan. Begitu telapaknya terayun, segumpal ki pedang emas sepanjang kurang lebih 1 meter langsung terkondensasi di hadapannya. Telapak tangannya dan ki pedang emas itu bertabrakan. Sret! Ki pedang emas sepanjang 1 meter itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sosok Mu Bei menghilang dari tempat semula. Dalam sekejap, ia sudah muncul puluhan li jauhnya. Mata lelaki tua berambut putih itu menyipit, "Dao Ruang." Ia langsung mengejar dengan kecepatan penuh. Hampir di saat yang sama ketika ia baru mulai mengejar, dari 3 arah lain juga muncul 3 sosok. Seorang pria paruh baya berjubah hitam, seorang pria paruh baya berjubah merah, dan seorang pria paruh baya berjubah biru. Ketiganya sama-sama dikelilingi aura kaisar. Mereka saling melirik satu sama lain. Detik berikutnya, ketiganya langsung menerjang ke arah Mu Bei melarikan diri. Saat ini, Mu Bei terus-menerus menggunakan jalan ruang untuk berteleportasi. Lelaki tua berambut putih dan 3 ahli alam kaisar lainnya ditinggalkannya sangat jauh, sampai keempat orang itu sepenuhnya kehilangan jejak dan auranya. Kirin hitam berdecak kagum, Dao Ruang ini benar-benar praktisia. Bukan cuma tajam untuk menyerang, tapi juga layak disebut teknik kabur nomor 1. Menghadapi 4 ahli alam kaisar, Mu Bei benar-benar mundur dengan santai. 4 ahli alam kaisar itu sama sekali tak bisa berbuat apa-apa padanya. Mu Bei mengangguk. Dao Ruang memang sangat berguna. Berikutnya, ia tiba-tiba memegang dagunya dan mulai berpikir. Berikutnya nanti, pasti akan semakin banyak ahli puncak yang mengincar lotus peringkat 9. Apa ia harus terus bersembunyi dan berlari? Itu benar-benar bukan gayanya. Lalu matanya berkilat. Sudut bibirnya perlahan terangkat. Kirin hitam. Si tua licik ini lagi-lagi kepikiran ide busuk apa lagi. Sesaat kemudian, Mu Bei memanggil keluar lotus peringkat 9, "Lianer, kita main sandiwara sedikit. Kita bikin sebuah pelelangan besar dan melelangmu secara terbuka. Dijamin akan menarik banyak ahli puncak untuk ikut menawar. Saat itu, setelah aku dapat cukup keuntungan, aku serahkan kamu ke pemenang lelang. Begitu dia pergi cukup jauh, aku bantu kamu kabur kembali. Dengan begitu, aku dapat banyak keuntungan, dan api kecemburuan semua orang dialihkan ke orang lain." Kirin hitam. Gila. Si tua licik ini benar-benar licik. Ide beginian saja bisa ia pikirkan. Lotus peringkat 9 menoleh ke arah Mu Bei dan bertanya, "Kaburnya bagaimana?" Mu Bei berkata, "Tentu saja dengan memindahkanmu lewat Dao Ruang." Lotus peringkat 9 berkata, "Yang ikut lelang pasti semua ahli alam kaisar. Begitu mereka berhasil menang, mereka bisa langsung pergi. Sekejap saja jaraknya sudah ribuan, bahkan puluhan ribu li. Kamu yakin bisa memindahkanku lewat Dao Ruang dari sejauh itu? Melihatku saja kamu tidak bisa." Mu Bei tersenyum tipis, "Dengan pemahamanku terhadap Dao Ruang sekarang, aku sudah bisa menggambar garis-garis tata ruang Dao Ruang. Bisa melakukan pemindahan ruang jarak jauh. Jangan bilang puluhan ribu li, ratusan ribu li pun masih bisa kugerakkan." Lotus peringkat 9 terdiam sebentar, lalu berkata, "Kamu jangan terlalu meremehkan ahli alam kaisar. Metode mereka tidak lemah. Kalau sampai teknik pemindahan Dao Ruangmu gagal, terus gimana?" Mu Bei berkata, Kalau sampai gagal,
aku akan mendirikan sebuah tugu batu untukmu. Lotus peringkat 9. Bisa dipercaya omonganmu. Ia berkata begitu. Mu Bei tertawa terbahak. Aku cuma bercanda, cuma bercanda. Lianer, tenang saja. Orang seperti aku, kamu kan sudah paham. Mau menjebak orang, aku tidak akan menjebak sendiri. Kalau tidak 100% yakin, aku tidak akan membiarkan kamu ambil risiko. Lotus peringkat 9 berkata, yang ini memang benar. Si tua licik ini memang sangat tidak tahu malu. Tapi ia tidak pernah menjebak orangnya sendiri. Mu Bei berkata, untuk jaga-jaga, aku akan menambahkan 9 lapis segel 4 simbol di tubuhmu. Supaya kalau ada penghalang atau formasi di sekelilingmu, itu tidak akan mengurungmu. Lotus peringkat 9 berkata, baik. Band ini setuju. Tapi harus ada keuntungan dulu. Kasih aku beberapa urat spiritual super dulu. Mu Bei tertawa lebar, boleh, permintaan itu sangat wajar. Ia mengeluarkan beberapa urat spiritual super. Lotus peringkat 9 langsung menelannya dengan puas. Setelah itu, tak lama kemudian, sebuah kabar cepat menyebar di dunia kultivasi. 3 hari lagi, Mu Bei akan secara terbuka melelang lotus peringkat 9 di lembah Qingfeng. Semua orang boleh ikut menawar. Dalam sekejap, dunia kultivasi pun mendidih. Lotus peringkat 9. Lotus keabadian. Mu Bei ternyata mau secara terbuka melelang harta pamungkas seperti ini. Para ahli puncak dari satu persatu kekuatan super langsung melesat menuju lembah puncak angin. Lembah puncak angin. Di lembah itu berdiri ratusan puncak soliter yang menjulang seperti pilar-pilar gunung. Pemandangannya sangat megah. Saat ini, Mu Bei duduk bersila di atas puncak soliter di tengah-tengah. Menunggu para peserta lelang muncul. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berbaju emas dengan sabuk rapi tiba lebih dulu di tempat ini. Penguasa istana kuno tersembunyi, Zhou Chang. Zhou Chang menatap Mu Bei, kamu sedang main apa? Mu Bei menatapnya, ia melelang lotus peringkat 9. Bukankah kamu datang juga karena itu? Pertanyaan begini masih perlu ditanya. Zhou Chang menatap dingin ke arah Mu Bei. Ia tidak langsung turun tangan merampas. Mu Bei menguasai dao ruang, juga segel 4 simbol. Kalau ia memaksa bertindak, Mu Bei bisa memilih kabur kapan saja, dan ia sama sekali tidak akan bisa menahan. Tepat di saat itu, 4 sosok lain juga datang. Seorang lelaki tua berambut putih, seorang pria paruh baya berjubah hitam, seorang pria paruh baya berjubah merah, dan seorang pria paruh baya berjubah biru. Tetua Agung Paviliun Kata Sejati, Bi Qiong. Kepala Klan Pan Gao. Tuan Gerbang 100 Wilayah, Zheng Xi. Kepala Klan Zhu, Su Yuming. Keempat orang itu datang dan serentak menatap Mu Bei. Sorot mata mereka dalam dan dingin. Baru saja sebelumnya, mereka masih mengejar Mu Bei untuk merebut lotus peringkat 9. Tapi sekarang, Mu Bei malah secara terbuka mau melelang lotus peringkat 9. Hal ini membuat mereka merasa ada yang tidak wajar. Saat itu, Mu Bei memandang mereka dan berkata, tidak perlu terlalu curiga. Alasan aku melelangnya, karena aku tahu jelas, dengan kekuatanku sekarang aku tidak bisa menggenggam harta seberat ini. Terlalu banyak ahli kuat yang mengincarku demi merebutnya. Karena itu, aku memilih melelangnya. Bisa menjaga keselamatan, sekaligus menukar sedikit keuntungan. Mendengar itu, sorot mata Zhou Chang dan yang lain sedikit berubah. Harus diakui, ucapan Mu Bei ini masuk akal. Begitu kabar bahwa Mu Bei menguasai lotus peringkat 9 tersebar di seluruh dimensi ke-12, bahkan di dimensi-dimensi paralel lainnya, satu persatu ahli puncak pasti segera akan datang mencarinya. Dengan kekuatan Mu Bei sekarang, menghadapi serbuan segibris ahli puncak demi memperebutkan lotus peringkat 9, memang sangat sulit untuk bisa mempertahankan harta itu.
Dan kalau Mu Bei langsung memurnikan dan menyatu dengan lotus peringkat 9, justru akan lebih berbahaya lagi. Begitu tertangkap, ia akan menghadapi nasib darah diseruput, daging dimakan, dan tulang direbus. Dilihat dari sisi itu, melelang lotus peringkat 9 untuk ditukar dengan keuntungan besar, memang merupakan pilihan terbaik saat ini. Kepala klan Pan Gao, menatap Mu Bei lama-lama. Lalu berkata, pikiranmu memang cukup masuk akal. Tapi, bagaimanapun ini adalah lotus keabadian. Kamu sama sekali tidak tertarik pada keabadian. Bisa secepat ini memutuskan untuk melelangnya. Mu Bei tersenyum, dengan bakat pamungkas sepertiku, mencapai keabadian cuma masalah waktu. Untuk apa mengandalkan benda luar? Pan Gao mendengus dingin, kamu benar-benar sangat sombong. Mu Bei berkata, itu namanya percaya diri. Pan Gao berkata datar, benar. Kepercayaan diri yang sombong. Mu Bei menatapnya, hakmu untuk ikut menawar lotus dicabut. Wajah Pan Gao langsung menegang. Sesaat kemudian, ia berkata dingin, kamu memang bakat pamungkas. Mencapai keabadian memang cuma masalah waktu. Mu Bei tersenyum puas, nah begitu dong. Hidup itu harus jujur. Memendam iri hati itu kebiasaan yang buruk. Pan Gao. Sret, sret, sret. Suara angin terbelah terdengar satu demi satu. Para ahli puncak bermunculan dan datang ke sini, masing-masing dikelilingi aura kaisar. Tak butuh waktu lama, di tempat ini sudah berkumpul puluhan ahli alam kaisar. Sedangkan di luar lembah, orang-orang yang datang menonton sudah lebih dari 10.000. Mereka bukan datang untuk ikut menawar lotus peringkat 9, melainkan murni untuk menonton keramaian. Ingin melihat seperti apa rupa lotus peringkat 9 itu. Ingin melihat pada akhirnya harta berat seperti ini akan jatuh ke tangan siapa. Berikutnya, di puncak salah satu gunung soliter di dalam lembah, sosok bertopi caping menatap Mu Bei dari kejauhan, bisa mulai sekarang, kan? Bab 1456, kakek Zeng sudah pergi, tak perlu mengantar. Mu Bei mengangguk pelan. Memang sudah waktunya mulai. Ia membuka telapak tangan kanannya. 9 pintu teratai berharga muncul di telapak tangannya. Seketika, semua orang menajamkan pandang ke arah 9 pintu teratai berharga itu. Benar, itu 9 pintu teratai berharga legendaris. Mata semua orang langsung berbinar. Beberapa kuat alam dewa sampai jari mereka sedikit bergetar. Kekuatan ilahi yang semula tenang juga bergolak, seperti permukaan danau yang tiba-tiba diterpa badai. Pada saat ini, Mu Bei berkata, dilelang terbuka. Siapa berani bergerak duluan, berarti memusuhi semua orang di sini. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa kuat alam dewa itu langsung diam. Di tempat ini ada begitu banyak eksistensi alam dewa. Kalau sampai diserang beramai-ramai, tak ada satupun yang bisa menahannya. Mu Bei tersenyum tipis. Sesaat kemudian, ia berkata lagi, aturan lelang sangat sederhana. Siapa bisa mengeluarkan taruhannya sampai aku puas, teratai berharga ini jadi miliknya. Puluhan kuat alam dewa langsung terdiam. Lalu, sosok bertopi tudung lebar itu yang pertama kali melangkah keluar. Ia berjalan sampai di depan Mu Bei, membuka telapak kanan. Di telapak tangannya muncul sebuah mutiara cahaya putih murni. Begitu mutiara itu muncul, semua orang langsung bereaksi kaget. Quan Xin Liuli. Seseorang berseru, menatap lurus ke arah Quan Xin Liuli itu. Jelas, ini adalah harta yang luar biasa hebat. Sosok bertopi itu memandang Mu Bei. Memakai mutiara ini bisa membuat pemahamanmu terhadap segala sesuatu meningkat beberapa kali lipat. Singkatnya, ia bisa melipat gandakan bakat kultivasimu. Melipat gandakan bakat. Tanpa ragu, ini adalah harta yang sangat mencengangkan. Bahkan bagi eksistensi alam dewa, nilainya juga luar biasa tinggi. Mu Bei menggeleng sambil tersenyum.
Sosok bertopi itu berkata dengan suara dalam, "Tuan tak tertarik pada harta ini." Mu Bei menjawab datar, "Nilainya memang menakjubkan. Tapi bagiku, benda ini sama sekali tidak berguna. Apa bakatnya masih perlu diperkuat? Tidak perlu. Tak peduli dikali berapa, tak terhingga tetap tak terhingga." Sosok bertopi itu tak mengerti. "Apa maksudmu?" Mu Bei hanya tersenyum kecil. "Silakan kembali." Sosok bertopi itu terdiam. Beberapa saat kemudian, ia mundur. Lalu, Pan Gao melangkah maju, memanggil keluar sebuah perisai harta yang sudah rusak. Meski perisainya cacat, tapi di sekelilingnya mengambang cahaya tipis. Di atasnya terukir banyak tulisan kuno yang rumit. Tak bisa dipastikan berasal dari zaman apa. Yang paling penting, di dalamnya tersimpan suatu aura purba yang sangat dalam. Kedalamannya bahkan melampaui galaksi bintang. Pan Gao berkata, "Perisai ini kudapat dari sebuah rahasia kuno. Mengandalkannya, aku berhasil menembus kebuntuan 1000 tahun dan menembus ke alam dewa, bahkan menyadari sebuah daya ilahi agung. Keberadaannya seharusnya tidak berasal dari peradaban 12 dimensi. Ia melampaui 12 dimensi. Menelitinya, ada kemungkinan menemukan jalan untuk melangkah melampaui 12 dimensi." Begitu kalimat ini jatuh, semua orang langsung terkejut. Perisai rusak ini adalah produk yang melampaui peradaban 12 dimensi. Dengan menelitinya, bisa menemukan jalan keluar dari 12 dimensi. Harta berat. Tanpa keraguan, ini juga harta berat. Banyak orang menatap perisai itu. Mata mereka sudah memerah panas. Mu Bei tersenyum tipis. "Silakan kembali." Labu kekacauan, ding kecil, tungku penelah langit, dan pedang pemenggal iblis, mana ada satupun yang tidak bisa menggosok perisai rusak ini ke lantai. Bagi dirinya, perisai ini sama sekali tidak bernilai. Wajah Pan Gao sedikit menggelap. Ia menatap Mu Bei, baru hendak bicara, tapi Zhou Chang sudah melangkah keluar dan mengulurkan telapak kanan ke arah Mu Bei. Begitu telapak tangannya terbuka, 3 buah aneh muncul di sana, dikelilingi aroma wangi yang mengejutkan. Saat aroma itu menyebar, seketika pori-pori di seluruh tubuh Mu Bei terasa sedikit terbuka. Zhou Chang berkata, "Buah penembus batas. Di bawah alam dewa, 1 buah setara 1 tingkat besar. Bagimu, ini berarti 3 tingkat besar." Mata Mu Bei sedikit berbinar. Barang bagus. Bagi dirinya saat ini, buah penembus batas jelas adalah barang bagus. Setidaknya, dari 3 jenis barang yang muncul sejauh ini, inilah yang paling bernilai. Hanya saja, ia tidak langsung mengiyakan. Ia berkata pada Zhou Chang, "Aku cukup puas. Tapi jangan buru-buru. Aku ingin lihat dulu, apakah masih ada pilihan yang lebih baik." Ia memandang ke arah yang lain. Berikutnya, puluhan kuat alam dewa yang datang ke tempat ini maju satu persatu dan mengeluarkan taruhan mereka. Taruhan-taruhan itu semuanya sangat berharga. Beberapa bahkan cukup untuk membuat kuat alam dewa menjadi gila. Namun, semua itu tidak mampu membangkitkan minat Mu Bei. Pada akhirnya, ia menoleh pada Zhou Chang. Pertukaran yang adil. Ia mengeluarkan 9 pintu Baolian. Sekejap, semua tatapan tertuju pada Zhou Chang. Lelang kali ini, Zhou Chang yang menang. Dialah yang mendapatkan 9 pintu Baolian. Wajah Zhou Chang jelas memperlihatkan kegembiraan besar. Dapat 9 pintu Baolian, harta berat yang bisa menggapai keabadian. Ia berhasil mendapatkannya. Ia menyerahkan 3 buah penembus batas pada Mu Bei, lalu mengambil 9 pintu Baolian dari tangan Mu Bei. Begitu 9 pintu Baolian berada di tangannya, dalam sekejap ia merasakan aura yang benar-benar luar biasa. Ia segera menyimpan 9 pintu Baolian ke dalam cincin penyimpanan, lalu tubuhnya menghilang dari tempat itu. Begitu ia lenyap, Pan Gao dan puluhan kuat alam dewa lain juga menghilang. Tak perlu ditebak,
mereka jelas mengejar Zhou Chang. Teratai keabadian, mana mungkin orang-orang ini rela melepaskannya begitu saja. Sudut bibir Mu Bei sedikit terangkat. Sesaat kemudian, ia juga menghilang dari tempat semula. Di sisi lain, Zhou Chang melaju secepat kilat. Dengan kultivasi alam dewa, dalam sekejap mata ia sudah melintasi belasan ribu li. Kembali ke istana kuno Taifu. Di sana, ia akan memurnikan 9 pintu teratai berharga. Harta berat sekelas 9 pintu Baolian ini, bahkan untuk dirinya yang sudah di alam dewa, setidaknya butuh waktu 3 bulan untuk benar-benar memurnikan dan menyerapnya. Memurnikan di istana kuno Taiyu adalah pilihan paling aman. Namun pada saat itu, di dalam cincin penyimpanannya, Weng, seluruh tubuh 9 pintu Baolian memancarkan cahaya. Lalu ruang di sekitarnya terdistorsi. Seketika muncul sebuah celah ruang di udara kosong. Zhou Chang tentu merasakan perubahan ini. Seketika wajahnya menggelap. 9 pintu Baolian hendak kabur. Tangan yang memakai cincin penyimpanan itu menggenggam erat. Kekuatan ilahi yang luar biasa menyembur keluar, membentuk sebuah domain pisau yang sangat kuat. Domain pisau itu menjelma penghalang, mengurung 9 pintu Baolian di dalamnya dan langsung memutus hubungan dengan celah ruang. Namun tepat saat itu, 9 pintu Baolian bergetar halus. Di permukaannya tiba-tiba muncul segel 4 simbol 9 lapis. Lalu 9 pintu Baolian itu langsung menabrak penghalang domain pisau. Cit! Penghalang domain pisau hancur seketika. Sesaat kemudian, 9 pintu Baolian menyusup ke dalam celah ruang dan lenyap dalam sekejap. Hanya menyisakan sebuah suara yang terdengar samar. Kakek Zeng sudah pergi, tak perlu mengantar ia. Zhou Chang langsung murka. Hilang. 9 pintu Baolian yang sudah berada di tangannya, malah menghilang. Kabur. Ia mengamuk. Dalam sekejap ia sudah paham. Ini adalah perangkap yang disusun Mu Bei. Jalan ruang dan segel 4 simbol, jelas-jelas hasil ulahmu. Sejak awal, Mu Bei memang tidak berniat mengadakan lelang yang normal. Pada saat yang sama, sosok bertopi, Bi Qiong, Pan Gao, Zheng Xi, dan puluhan kuat alam dewa lainnya mengejar sampai ke tempat ini. Puluhan pasang mata serentak menatap Zhou Chang. Zhou Chang tentu tahu maksud kedatangan mereka. Ia berkata, 9 pintu teratai berharga sudah tidak ada padaku. Terbang kabur. Lelang ini cuma jebakan yang dibuat bajingan itu untuk menjebak kita semua. Puluhan orang itu terdiam. Sesaat kemudian, Pan Gao menatap Zhou Chang dan berkata, Tuan Istana Zhou menganggap kami semua ini bodoh, ya. Zhou Chang geram. Baru saja ia hendak bicara, Zheng Xi menyela, Mu Bei memang menguasai jalan ruang. Tapi jarak dari sini ke tempat lelang tadi berapa jauhnya? Belasan ribu li. Dia bisa memindahkan benda dari belasan ribu li jauhnya. Dan itu pun dari tangan seorang kuat alam dewa sepertimu. Kalau mau bohong untuk mengalihkan sasaran, setidaknya buat alasan yang sedikit masuk akal. Yang lain mengangguk, menyatakan setuju dengan perkataan Zheng Xi. Mana mungkin Mu Bei bisa memindahkan benda dari jarak belasan ribu li? Belasan ribu li. Itu omong kosong. Sosok bertopi itu memandang dingin pada Zhou Chang. Keluarkan. Kalau tidak, kami puluhan orang akan maju bersama. Kau pasti mati. Aura dingin menyebar dari tubuhnya. Yang lain juga menatap Zhou Chang dengan tatapan kejam. Zhou Chang naik pitam. Ia menatap puluhan orang itu dan memaki, kalian sekumpulan asteris-asteris. Aku bilang yang sebenarnya. Sosok bertopi itu menatapnya. Sepertinya kau tidak mau menyerahkan secara sukarela. Begitu kata-kata itu jatuh, seret, ia muncul di depan Zhou Chang dan langsung menerkamnya. Pada saat yang sama, yang lain juga bergerak serentak, masing-masing mengeluarkan jurus kuat mereka. Zhou Chang terpaksa melawan. Boom!
Benturan hebat terjadi. Dalam sekejap, tubuh Zhou Chang terpental jauh dan memuntahkan darah segar. Kalian sekumpulan asteris-asteris. Ia mengumpat sejadi-jadinya. Ia tahu, apapun penjelasannya, orang-orang di depannya tidak akan percaya. Ia langsung melarikan diri ke kejauhan. Pan Gao berkata dingin, "Kejar." Ia langsung mengejar. Yang lain juga ikut mengejar. Bersambung.